Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bukti kombinatorial. Secara umum, bukti kombinatorial itu sendiri sebenarnya biasanya digunakan untuk membuktikan suatu persamaan. Misal kalau diberikan persamaan Q1 sama dengan Q2, di mana biasanya Q1 Q2-nya ini eh, mewakili objek kombinatorik misalnya ya. Nah, objek kombinatorik di sini bisa dalam bentuk permutasi, kombinasi, eh, atau bentuk lain, atau gabungan dari permutasi kombinasi. Nah, secara umum strategi yang kita lakukan kalau kita disuruh membuktikan dengan cara kombinatorial, biasanya pertama kita cari masalah counting yang tepat. Masalah counting yang tepat itu yang bagaimana? Cara gampangnya ini tidak ada formulasi umumnya ya. Biasanya sih cara mudahnya itu adalah kita melihat dari Q1 atau Q2. Salah satunya biasanya sih dengan melihat Q1 atau Q2 itu kita sudah bisa terbayang kira-kira masalah apa yang terkait dengan pembuktian ini. Nah, setelah kita punya masalahnya, yang kedua adalah kita tentukan cara menyelesaikan. Yang kita maksud cara menyelesaikan di sini adalah cara menyelesaikan persamaan, cara menyelesaikan masalah yang kita sudah tetapkan di nomor 1, strategi pertama. Nah, biasanya di sini ada dua cara ya. Ada dua cara. Nanti cara pertama akan menghasilkan Q1, cara kedua akan menghasilkan Q2. Nah, kemudian kita simpulkan. Yang ketiga, kita simpulkan. Yang kita simpulkan di sini maksudnya adalah ketika kita sudah mendapatkan cara satu, dengan cara satu kita menyelesaikan masalah satu, kita dapat Q1, kemudian dengan cara dua kita mendapatkan Q2, maka kita simpulkan karena cara satu dan cara dua ini adalah menyelesaikan satu masalah yang sama, maka haruslah Q1 dan Q2 ini sama. Nah, begitu kira-kira kesimpulannya. Nah, biar lebih jelas sih kita coba lihat dengan contoh saja. Namun sebelum ke contoh, kita buat kesepakatan dulu. Kalau dulu di sebelum-sebelumnya kita melihat ini sebagai n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial. Biasanya begini. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak usah melihat yang ini, kita cukup menggunakan kesepakatan begini saja. NR ini adalah banyaknya kelompok yang dapat dibentuk dari yang terdiri dari R orang dari N orang yang ada. Nah, jadi kita gunakan pengertian ini saja, kita tidak perlu mengingat rumus dari N kombinasi R, cukup kita menggunakan pengertian yang dalam kotak. Jadi tulisan ini lupakan dulu rumusnya, cukup pakai yang ini. Nah, sekarang kita coba ke contoh.
Misalkan kita disuruh buktikan persamaan ini. M tambah N kombinasi dengan R, ini sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai R, M R min K, NK. Nah, persamaan ini sih ada namanya ya. Ini namanya Van der Monge identity. Nah, ini kalau di buku kemarin itu, ini adalah identitas nomor 132. Coba dicek aja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau kita ingin membuktikan ini dengan cara kombinatorik, maka yang pertama kita tentukan adalah masalah counting apa yang tepat. Dan tadi juga sudah saya sempat singgung bahwa salah satu cara untuk kita mengetahui masalah counting yang tepat untuk masalah pembuktian kita, yaitu tinggal melihat dari sini atau dari sini. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini kan sebenarnya cukup jelas bahwa kalau dari definisinya, ini adalah sebenarnya kita mau masalah counting yang salah satu masalah counting yang tepat itu adalah kita ingin menentukan berapa banyak kelompok yang dapat terbentuk yang terdiri dari N orang dari ada M plus N orang yang tersedia. Nah, sehingga kita bisa menuliskan masalah countingnya adalah berapa banyak kelompok yang dapat terbentuk dari M plus N orang jika setiap kelompok terdiri dari R orang. Nah, ini masalah kombinatoriknya. Nah, tapi di sini mungkin kita perlu juga membuat semacam interpretasi ya, M itu apa, N itu apa, sehingga mungkin masalahnya jadi lebih jelas. Nah, di sini kita misalkan bahwa catatan di sini M itu kita misalkan sebagai banyaknya laki-laki di antara orang-orang yang ada, kemudian N-nya adalah banyaknya perempuan. Nah, sehingga di sini ada total M plus N orang, dan kita ingin membentuk kelompok yang terdiri dari R orang, dari M plus N orang, di mana M diantaranya itu laki-laki dan N diantaranya perempuan. Nah, sekarang tinggal langkah kedua, yaitu kita mencari dua cara untuk menyelesaikan masalah countingnya. Ya, dua cara tersebut, ya cara pertama adalah tentu saja cara yang paling gampang. Cara satu, ya ini kan gampang aja kalau kita ingin membentuk satu kelompok yang terdiri dari R orang, yang dimana dari kita mengambil R orang itu dari M plus N orang, maka ya tinggal itu adalah kita gunakan cara biasa ya. Ya jawabannya pasti banyak kelompok yang terbentuk itu adalah sama dengan M plus N kombinasi dengan R, seperti yang kita sudah sepakati sebelumnya. Nah, ini cara pertama. Ya, cara kedua, nah, di sini cara keduanya, kalau kita ingin membentuk R orang,
kita ingin membentuk kelompok yang terdiri dari R orang, bisa saja kita memfikskan jumlah perempuannya terlebih dahulu. Misalkan saya maunya dalam satu kelompok itu hanya terdiri dari K orang. Ya, andai dalam satu kelompok ada K perempuan. Jadi kita fikskan ada K perempuan gitu ya. Nah, kalau kita sudah fikskan begini, berarti sisanya yaitu sebanyak R min K orang, yaitu dari laki-laki. Nah, sekarang kalau kita fikskan harus ada K orang di dalam kelompok itu yang merupakan yang perempuan, ya tentu saja K ini akan menjadi pasti berada antara 0 sampai R. Ya, dia akan maksimum jumlah perempuan yang boleh diambil kan R, karena ya anggotanya ya kita syaratkan maksimal sebanyak R. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membentuk kelompoknya sekarang? Ya, caranya mudah saja. Pertama, ya yang kita lakukan di sini ada 2 tahap. Yang pertama kan ada K perempuan. Sedangkan di sini ada total N jumlah perempuan. Sehingga banyaknya cara untuk kita memilih K perempuan dari total N perempuan, yaitu banyaknya caranya adalah sebanyak N kombinasi K. Kemudian sisanya adalah R min K laki-laki. Nah, di sini juga sama. Kita diminta untuk memilih R min K laki-laki dari total M laki-laki, sehingga totalnya pasti ada banyaknya cara untuk kita memilih itu adalah M kombinasi R min K. Nah, lantas bagaimana? Nah, sekarang kalau kita combine yang dua ini, maka kita akan mendapatkan satu kelompok yang terdiri dari R orang, di mana K diantaranya adalah perempuan, sisanya adalah laki-laki. Nah, dengan menggunakan prinsip perkalian, maka banyaknya cara untuk membentuk kelompok saat kita memfikskan jumlah perempuannya sebanyak K, yaitu adalah M kombinasi R min K dikali dengan NK. Oke, nah sekarang kalau kita lihat K-nya itu kan ada 0, 1, 2, 3, sampai R. Nah, di sini K-nya bisa sama dengan 0, atau K sama dengan 1, atau K sama dengan 2, atau dan seterusnya K sama dengan R. Nah, ingat di sini adalah kata atau, sehingga ada beberapa kasus. Nah, kalau ada kata penghubungnya atau, biasanya kita menggunakan prinsip penjumlahan. Sehingga total semua kemungkinan cara untuk kita membentuk kelompok ketika jumlah perempuannya kita fikskan, yaitu adalah sebanyak ya dijumlahkan aja kan, yaitu K sama dengan 0 sampai R, ya kita dapatkan M R min K dikali dengan NK. Ya, yang sebelah sini adalah yang tadi, yang dengan menggunakan prinsip perkalian. Nah, sehingga dengan cara cara 2, ini adalah sebenarnya banyaknya cara untuk kita membentuk kelompok yang terdiri dari R orang, dari M plus N orang yang ada, di mana M diantaranya adalah laki-laki dan N diantaranya adalah perempuan. Nah, tapi kemudian tadi juga kita dapat bahwa dengan cara 1, kita dapat bahwa banyaknya cara membentuk kelompok yang terdiri dari R orang dari M plus N orang itu adalah M plus N kombinasi R. Ini cara 1. Nah, karena dua cara ini menyelesaikan satu masalah kombinatorial yang sama, satu masalah counting yang sama,
maka kita bisa mengatakan bahwa dua hal ini sama. Nah, sehingga terbukti bahwa yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan seperti yang kita harapkan. Oke, mungkin segitu saja. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi di grup WA.